Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah dalam beberapa pertemuan terakhir kita telah membahas pertama tema tentang pasangan atau suami istri, bahkan kajian tentang ini ada beberapa pertemuan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang masalah hubungan kita dengan orang tua, terutama dengan ibu, bahkan dengan mertua sekalipun. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hubungan dengan manusia atau hablum minan nas atau muamalah yang kali ini berkaitan dengan orang yang berada di luar rumah kita, yaitu para sahabat, teman, dan orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu sifat, bahkan kalau kata ulama bukan cuma sifat, tetapi karakteristik. Bahkan kalau kata ulama bukan cuma sifat, tetapi karakteristik. Bedanya sifat dengan karakteristik, kalau sifat dimiliki oleh kita dan orang lain. Sedangkan kalau karakteristik, kata ulama, itulah yang menjadikan kita khas ketimbang orang lain. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Sehingga para ulama mengatakan, salah satu karakteristik seorang muslim, seorang mukmin yang paling luar biasa itu adalah dia seorang yang sangat setia kawan. Istilah setia kawan ini saya coba ijtihad, saya coba terjemahkan dari istilah yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah al-ithar. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ithar. Dalam bahasa Arab itu ada dua, ada ithar, ada atharah. Nah, kita akan membahas tentang salah satu karakteristik seorang muslim atau seorang yang mengaku mukmin adalah ithar. Dan seperti apa ithar ini? Kalau kita bahas bahwa setia kawan, bukan hanya muslim yang punya sifat setia kawan. Dan istilah setia kawan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah pun kadang lebih setia kawan dari orang yang mengaku beriman. Lalu bagaimana kita akan menunjukkan kalimat dari hadis Nabi, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus hanya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk mengutuhkan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga dulu saya pernah menyampaikan bahwa yang memiliki akhlak mulia itu bukan cuma muslim, non-muslim juga mereka punya akhlak yang mulia. Mereka juga belajar tentang kemuliaan akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim, dia mutammimal akhlak, mutammima makarimal akhlak. Dia menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang indah, semua akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh sekian banyak manusia. Kaum muslimin menyempurnakan, artinya kalau kita membicarakan tentang sifat jujur, maka semua orang belajar tentang jujur. Tetapi yang paling sempurna kejujurannya itu harusnya seorang muslim. Kita bicara tentang sifat sabar. Banyak orang yang memiliki sifat sabar, tetapi harusnya muslim itulah yang paling sempurna kesabarannya. Kita bicara tentang sifat setia kawan. Banyak orang yang punya sifat setia kawan. Bahkan orang yang dalam bahasa poster itu mungkin masa bejat dulu. Dalam keadaan masih bejat, kita jauh dari masjid, kita nggak pernah sholat, kita nggak taat sama orang tua. Tapi kita punya sifat setia kawan kepada teman-teman kita itu luar biasa. Teman-teman kita itu luar biasa. Harusnya
orang yang sudah datang ke masjid, yang sudah mengaku berhijrah, yang sedang belajar Al-Quran dan Sunnah, dia punya sifat setia kawan yang lebih sempurna daripada mereka yang menurut sebagian orang disebut orang yang belum berhijrah. Jadi kalau kita mengaku sudah berhijrah, kalau kita mengaku sedang memperbaiki diri dan sudah sering ikut taklim, tetapi kita tidak lebih setia kawan daripada mereka yang jarang ikut taklim atau yang belum pernah datang ke masjid, berarti kita belum memiliki karakteristik seorang muslim sehingga tidak sah disebut sebagai muslim sejati. Apa bedanya kita dengan mereka? Bahkan mungkin mereka lebih baik daripada kita. Ada satu orang namanya si A misalnya. Dia punya 2 orang teman. Teman yang pertama si B, ini orang yang sudah hijrah, rajin ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim. Ini si B. Temannya yang satu lagi si A. A ini membutuhkan pertolongan, atau dia sakit, atau dia butuh apapun, dalam keadaan sedang diuji dengan satu musibah, maka lihatlah siapa yang pertama datang untuk menolong si A. Kalau yang pertama datang adalah si B, harusnya demikian, karena dia yang sudah berhijrah, dia yang sudah belajar. Tetapi alangkah memalukannya, alangkah sedihnya, jika yang pertama datang kepada si A ini adalah orang yang gak pernah berhijrah, gak pernah ke masjid, ke taklim, yaitu si C. Sekarang kira-kira, kita punya teman nih, yang sering punya masalah, yang sering kadang-kadang diuji dengan musibah. Dia punya teman, salah satunya kita yang sudah rajin ke masjid, yang sudah sholat berjamaah di masjid. Dan dia juga punya teman-teman yang lain yang gak pernah ke masjid, yang seringnya ke tempat-tempat maksiat. Coba tanya pada diri kita masing-masing, kalau teman kita ini butuh sesuatu, apakah kita lebih dulu datang kepada dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang pada dia? Ini adalah muhasabah yang paling jujur, untuk menunjukkan siapa yang paling baik di antara kita dengan orang lain. Yang kita sebut sebagai ahli maksiat dengan ahli ta'lim dan ilmu. Harusnya seorang muslim menunjukkan yang paling awal dalam kebaikan. Bukankah Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah fastabiqul khairat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang pertama, mereka yang lebih dulu, mereka yang berlomba-lomba. Di mana semangat perlombaan dalam kebaikan itu seandainya kita mengaku sudah rajin datang ke masjid? Apakah perlombaan kita hanya langkah-langkah menuju rumah Allah? Bukankah kebaikan bukan hanya ada di dalam masjid, tetapi juga kebaikan tersebar di seluruh bumi yang Allah miliki ini? Sehingga harusnya kita merasa harus muhasabah dan merasa malu kepada Allah dan kepada manusia. Bahwa kita seringkali bukan yang pertama datang untuk menolong saudara kita. Yang misalnya ada musibah di salah satu kota, di kota-kota ada di Indonesia, yang pertama yang datang langsung turun tangan. Di antara orang-orang yang mau membantu mereka itu perusahaan-perusahaan yang latar belakangnya bukan perusahaan yang orang muslim. Kemudian yang datang negara yang latar belakangnya itu bukan penguasa muslim. Kemudian secara individu yang datang untuk menyumbangkan berbagai macam bantuannya itu bukan muslim. Charity yang pertama sekali datang untuk menolong kita justru bukan orang yang paling taat dalam agamanya. Tetapi mereka orang yang jauh dari masjid, jauh dari taklim. Ini menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal harusnya kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita menjadi orang yang pertama. Liutammima makarimal akhlak. Menjadi yang pertama dalam menunjukkan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Baru namanya mutammimul makarimil akhlak. Sebut saja misalnya kisah yang paling populer tentang Rasulullah tuh orang laki-laki sama dalam menunjukkan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Baru namanya mutammimul makarimil akhlak. Sebut saja misalnya kisah yang paling populer tentang Rasulullah tuh ketika ada seorang laki-laki kafir sakit. Laki-laki itu sering menyakiti Rasul kan? Meletakkan duri di depan rumah Rasul, membuang kotoran di depan rumah Rasul, menghina Rasul, memfitnah Rasul, mencela Rasul, memarah-marahi Rasul. Dan Rasul sering disakiti fisik dan perasaan beliau oleh orang itu. Tapi suatu hari, dia tidak muncul dan tidak ada yang mengganggu Rasulullah di jalan, sehingga Rasulullah bertanya, di mana si fulan? Rasulullah tidak mengatakan di mana si pengganggu itu, tidak. Tetapi di mana si fulan? Karena Rasulullah merasa heran, biasanya dia ada lebih duluan datang untuk menghadang Rasulullah SAW, mencegat Rasulullah di jalan. Tapi hari ini dia tidak muncul. Di mana si fulan?
Kata orang-orang si fulan Rasulullah mengatakan sedang sakit ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Ditanya rumahnya, lalu Rasulullah langsung balik arah. Bukannya datang ke Ka'bah untuk berdakwah, bukannya datang ke rumah sahabat untuk taklim, tetapi langsung balik arah menuju rumah orang yang paling jahat kepada beliau, yang sedang sakit. Sehingga ketika Rasulullah datang mengetuk pintu, kemudian dia bertanya, "Man?" Rasulullah mengatakan, "Muhammad." Dia langsung makin gemetar takut. Karena ini orang yang selama ini dia sakiti, sekarang datang untuk mungkin mau menuntut balas atau apapun. Lalu dibukakan pintu itu oleh keluarganya. Rasulullah datang dengan tersenyum. Kemudian Rasulullah duduk di sebelahnya. Kemudian bertanya bagaimana, apa penyakitnya, apa yang saya bisa bantu dan seterusnya dan seterusnya. Dengan akhlak yang paling indah yang beliau tunjukkan. Sehingga membuat orang tadi yang paling benci kepada Rasul tiba-tiba menjadi sejuk hatinya. Menitikkan air matanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, engkau adalah orang yang paling saya benci dalam hidup saya ini. Yang paling sering saya sakiti, yang paling sering saya musuhi, yang paling istimewa kepada saya." Akhirnya orang ini kemudian belajar Islam dan masuk Islam. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW sudah menunjukkan akhlak yang paling istimewa kepada kita. Tetapi kita masih sibuk dengan riwayat. Apakah itu hadis sahih? Kata ulama itu hadisnya dhaif. Kalau memang hadisnya dhaif, lalu kenapa? Apakah hadis dhaif itu tidak boleh dipakai? Bukankah hadis dhaif itu kata ulama lebih baik daripada qaulul ulama, dari ucapan para ulama? Kenapa kita yang baru belajar 1-2 hadis lalu membuang hadis-hadis dhaif? Seolah-olah hadis dhaif itu tidak ada artinya. Apakah ucapan kita lebih berarti daripada hadis dhaif? Seandainya ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka sesungguhnya menasihati orang itu dengan hadis dhaif lebih baik daripada menasihatinya dengan ucapan dari pikiran kita sendiri. Karena hadis dhaif hanya lemah riwayatnya, tetapi bukan batil, bukan hadis palsu, berbeda dengan hadis maudhu. Banyak orang itu hadis dhaif, itu cerita dhaif, itu tidak ada riwayat yang kuat dan segala berbeda dengan hadis maudhu. Banyak orang itu hadis dhaif, itu cerita dhaif, itu tidak ada riwayat yang kuat dan segala astagfirullahalazim. Apakah kamu pikir bahwa hadis dhaif itu hina, dina dan tidak ada nilainya di mata orang-orang para ulama? Bahkan seorang ulama, muridnya Ibnu Taimiyah yang paling streng menurut sebagian orang, ulama Ibnu Taimiyah yang paling keras dalam urusan hadis, punya murid namanya Ibnu Katsir. Selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lihatlah buku tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Di dalamnya termuat lebih dari 100 hadis dhaif. Apakah Ibnu Katsir tidak tahu bahwa di dalam kitab itu banyak hadis dhaif, yang beliau ambil itu hadisnya dhaif? Beliau tahu. Beliau ulama besar, muridnya Ibnu Taimiyah. Kenapa memakai hadis dhaif? Karena beliau tahu bahwa hadis dhaif itu tidak perlu dibuang, tetapi dia tetap dipakai sebagai motivasi, fadilah, penyemangat, selama hadis dhaif ini tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif di kitab beliau tentang Ihya Ulumuddin, banyak sekali hadis dhaif. Termasuk juga ulama India yang dari Jam'atut Tabligh, Fadailul A'mal. Orang membuang buku itu, tidak usah baca buku itu karena hadisnya banyak yang dhaif. Memangnya beliau tidak tahu hadisnya dhaif? Beliau tahu, beliau ulama hadis, dan dari India itu banyak sekali ulama-ulama hadis yang luar biasa. Intinya bahwa kisah ini adalah sebuah inspirasi yang luar biasa tentang akhlak Rasulullah SAW. Jauh sebelum kita mengkritisi tentang ilmiahnya, maka kita telah bisa mengambil manfaat dan hikmah yang luar biasa dari kisah ini. Di mana kita dibandingkan Rasulullah SAW dalam urusan itsar, setia kawan. Maka teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar menjadi orang yang lebih setia kawan. Karena kalau saya pribadi merasa sangat malu ketika saya mengaku muslim, saya pakai aksesoris yang menunjukkan keislaman saya, apalagi kalau saya membanggakan keislaman saya. Aksesoris yang menunjukkan keislaman saya, apalagi kalau saya membanggakan keislaman saya. Jangankan membanggakan, hanya pakai aksesoris keislaman. Apa aksesoris keislaman? Misalnya diantaranya saya pakai baju koko, saya datang ke masjid, saya sholat, atau mungkin pakaiannya sampai ke jubah, sorban, peci, segala macam. Atau yang bahkan bukan hanya aksesoris keislaman, kebanggaan terhadap Islam. Saya memakai baju dengan tulisan bahwa saya bangga sebagai seorang muslim, saya ini seorang muslim, so what, gitu, dan seterusnya kan ya. Kan bangga sekali nih dengan keislaman kita dan itu baik. Tetapi di situ ada beban yang luar biasa. Bebannya adalah apakah kita yang mengaku sebagai muslim, bahkan membanggakan keislaman kita, sudah menjadi orang yang paling layak disebut sebagai akhlak terindah di antara manusia?
Atau jangan-jangan kita yang mengaku sebagai muslim justru orang ngelihatnya dengan sebelah mata karena yang mengaku dan membanggakan keislaman itu justru yang paling tidak baik. Atau jangan-jangan kita yang mengaku sebagai muslim justru orang ngelihatnya dengan sebelah mata karena yang mengaku dan membanggakan keislaman itu justru yang paling tidak baik akhlaknya. Ini bagi saya muhasabah dan akan menjadi rasa malu yang luar biasa sehingga mencoba untuk selalu belajar. Ada orang di belakang mobilnya ditulis La ilaha illallah. Mobil yang di belakang, di kaca belakang sudah ditulis La ilaha illallah, nggak boleh ngebut loh ya. Karena itu bebannya berat. Kalau dia ngebut nggak ada La ilaha illallah, dia tidak membawa kalimat thayyibah dalam akhlak yang khabithah. Tetapi ketika di mobil dia tulis La ilaha illallah, dia tulis misalnya muslim atau apa, dia tulis bahasa-bahasa kebanggaan Islamnya, ini hal yang positif, tidak masalah dengan itu. Kita ingin syiar, tapi syiar itu ada konsekuensinya. Jangan hanya syiar dalam bentuk teks. Tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada teks itu sendiri, yaitu tanggung jawab akhlak. Karena orang tidak lihat sholat kita. Dan mereka juga tidak akan merasa kagum dengan sholat kita. Mereka akan lihat dan kagum akhlaknya, lebih baik akhlaknya daripada mereka yang di belakang ditulis mungkin kalimat-kalimat, misalnya FBI, mungkin dia ada kalimat tentang benderanya Amerika, ada benderanya Jepang, orang bangga dengan bendera yang lain, atau minimal bendera Indonesia, kita pakai benderanya Palestina, benderanya Arab Saudi, La ilaha illallah. Ini berat membawa kalimat itu. Makanya kenapa di belakang mobil saya tidak ada La ilaha illallah? Karena saya masih suka ngebut di jalan. Alasan. Setidaknya orang tahu suatu saat saya pernah gini. Ini saya waktu itu pakai sorban. Pakai sorban mau ngajar pakai jubah. Karena lagi-lagi alasannya buru-buru gitu. Ngebut kan. Karena macet, jalannya tuh udah stuck banget. Akhirnya saya ngambil jalur yang arah berlawanan. Dan dipancing sama angkot sebetulnya. Saya ngikutin angkot aja, jalur yang berlawanan. Pas ngikutin angkot, angkotnya langsung bisa masuk, saya ketinggalan di belakang. Dan kemudian di depan udah ada mobil, angkotnya langsung bisa masuk, saya ketinggalan di belakang. Dan kemudian di depan udah ada mobil yang berlawanan masuk. Dan mobilnya kebetulan mobil mewah. Lalu setelah itu saya buka kaca tuh mau minta maaf kepada dia, dia juga buka kaca, langsung dia teriak di wajah saya dengan kalimat dari kebun. Dan waktu itu mungkin karena dia lihat dari depan ini orang pakai sorban, pakai jubah, tapi kok ngambil jalur orang. Di situ saya merasa sangat malu, bukan marah kepada dia, justru saya menganggap bahwa dia pantas mengatakan itu kepada saya. Harusnya saya membawa aksesoris Islam, pakai sorban, pakai jubah. Belum lagi nanti kalau ada yang kenal itu Ustadz Hanan dan seterusnya. Berarti saya harus lebih baik akhlaknya daripada mereka. Yang saya maksud dengan akhlak ini bukan urusan pribadi, tetapi bagaimana sikap kita kepada orang lain. Itu terbawa. Apalagi kita, misalnya teman-teman udah pada tahu nih, teman-teman komunitasnya kita di sini, ada yang komunitasnya atlet mungkin para atlet sepak bola, ada komunitasnya yang lain itu udah rajin ke masjid, bahkan bukan hanya tahu dari orang lain, kita sendiri yang kadang-kadang ngomong, saya ngaji di Al-Latif, saya sekarang lagi coba belajar agama dan seterusnya. Disitulah kita sebetulnya sedang diperhatikan oleh mereka. Kalau mereka memperhatikan kita, jangan buru-buru menjudge mereka bahwa mereka itu sedang curiga sama kita, menjelek-jelekan kita. Enggak, mereka sedang memperhatikan. Apakah yang sudah mengaku hijrah ini lebih baik akhlaknya atau tidak? Kalau lebih baik, maka saya akan ikut dia. Kalau yang sudah hijrah ini, yang sudah belajar agama ini lebih mengalah, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih lebar senyumnya daripada yang lain, maka saya akan ikut dia. Tetapi kalau yang sudah mengaku berhijrah ini kemudian yang dulunya suka tersenyum sekarang mulai manyun, saya tidak akan ikut dia. Kalau yang dulunya dia orangnya asik sekarang mulai jaim, saya tidak akan ikut dia. Kalau dulunya orangnya sangat toleran sekarang orangnya sangat strike gitu, saya tidak akan ikut dia. Ternyata akhlak kita itulah yang akan menarik mereka untuk ikut sama-sama menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Fenomenal tentang ikut dia. Ternyata akhlak kita itulah yang akan menarik mereka untuk ikut sama-sama menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Intinya adalah salah satu yang paling mereka perhatikan itu dan akan membuat mereka takjub itu adalah sifat ithar. Yang tadi saya coba terjemahkan dengan setia kawan. Mari kita coba baca ayat Al-Quran yang sangat fenomenal tentang masalah ithar yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Coba kita buka surat 59, surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ayat 9. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون tangan kaum muhajirin. Mereka adalah orang-orang Ansor yang sangat mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka itu tiada menaruh satu keinginan pun dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka selalu ithar atau mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, di dalam ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kata ithar dalam bentuk verb atau kata kerja, yaitu kalimat wa yu'thirun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan yang diambil sebagai sampel atau contoh tentang ithar di dalam Al-Qur'an itu adalah satu kaum, bukan satu individu. Ini menunjukkan bahwa sifat ithar ini dimiliki oleh orang banyak. Sebagai sampel atau contoh tentang ithar di dalam Al-Quran itu adalah satu kaum, bukan satu individu. Ini menunjukkan bahwa sifat ithar ini dimiliki oleh orang banyak yang luar biasa, yang mereka disebut oleh Allah dengan istilah kaum Ansor, yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Ternyata orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang ahlul ithar, orang yang sangat luar biasa dalam berithar, dalam setia kawan itu luar biasa orang Ansor. Sangat terlihat nanti kisah-kisah itharnya orang Ansor itu, gimana mereka bisa setia kawan, gimana mereka bisa lebih mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka, sampai ke tingkat yang kita tidak bisa mengerti, sampai ke tingkat yang tidak bisa dipercaya oleh akal kita. Begitu luar biasanya sifat setia kawannya kaum Ansor. Di antara contoh setia kawannya kaum Ansor misalnya, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, kemudian mereka membutuhkan, Ansor membagikan setengah dari rumah mereka untuk muhajirin, memberikan setengah dari tanah mereka untuk muhajirin. Bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan seluruh hartanya untuk kaum muhajirin, dan mereka kemudian tinggal bersama keluarga mereka yang lain. Jadi kalau ada adik kakak berlima nih, maka salah satu di antara yang orang 5 ini menyerahkan seluruh hartanya, kemudian dia numpang tinggal bersama keluarganya yang lain. Saking ithar, saking setia kawannya kepada kaum muhajirin. Ini yang dilakukan oleh orang Ansar. Sehingga ketika Rasulullah dan sahabat muhajirin datang ke Madinah, mereka tidak kelaparan. Mereka tidak kedinginan. Mereka tidak kepanasan. Mereka semuanya mendapatkan tempat seperti yang mereka dapatkan di kampung halaman mereka. Karena ithar dari kaum Ansar. Siapa di antara kita yang bisa seperti ini?
Datang orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kalau ithar kepada para sahabat, setia kawan dengan teman-teman itu, ini kita mungkin bisa. Bahkan ada di antara kita yang mungkin punya pengalaman di masa-masa lalu, saat kita punya komunitas motor mungkin, atau komunitas hobi yang lain, ketika ada teman kita yang misalnya anak Vespa nih, ada temannya jalan dari Bandung ke Pangandaran, sampai di daerah Pangandaran atau katakanlah misalnya Garut aja atau Tasik gitu, Vespanya mogok. Kemudian dia telepon tengah malam, jam 1 malam dia telepon temannya di Bandung. Bro, Vespa saya mogok gitu. Dan saya sekarang, kamu lagi di mana? Lagi di Tasik, nih mau ke Pangandaran. Mogok udah berapa kali dibenerin nggak bisa hidup, nggak bisa nyala. Saya sendiri sekarang di jalan. Oh ya udah, lo tunggu ya di situ ya, ntar lagi gue datang gitu. Akhirnya dia dari Bandung jauh-jauh naik Vespa juga ke Pangandaran. Untung nggak mogok lagi di daerah Ranca Ekek gitu. Jauh-jauh datang ke Pangandaran, ditelepon oleh temannya dalam waktu hitungan menit, dia langsung siap-siap, langsung berangkat ke Pangandaran. Dia nggak pernah berpikir langsung berangkat ke Pangandaran. Dia nggak pernah berpikir, yang efektif mah bukan saya yang datang, saya cari bantuan aja, saya telepon 911 atau apalah istilahnya. Jangan saya yang datang, kan cari efektivitasnya. Bagi mereka bukan efektivitas, tetapi bagaimana menunjukkan setia kawannya. Mungkin kalau mau efektif, dia akan telepon saudaranya yang ada di Tasik, tolong bantu teman saya. Itu aja udah setia kawan. Tetapi dia tidak ingin kebaikan ini diambil oleh orang lain. Dia yang harus mengambil kebaikan ini. Sehingga dia datang jauh-jauh dari Bandung, ke Tasik, ke Garut, bahkan sampai ke Pangandaran, menyusul temannya yang sedang menunggu di sana dalam keadaan sedang membutuhkan pertolongan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama. Harusnya kita yang sudah belajar agama, harus punya setia kawan yang jauh lebih dahsyat dari ini. Dan ini bukan hal yang sepele. Karena tugas seorang muslim itu adalah menunjukkan identitas Islam yang telah Allah gariskan dalam syariatnya. Dan ini berat, makanya menjadi seorang muslim itu luar biasa beratnya. Menjadi seorang muslim itu benar-benar harus menjadi yang bisa berkorban sejauh itu, harusnya anak-anak masjid bisa berkorban jauh lebih baik daripada itu. Kalau anak Vespa di Pangandaran ditelepon, malam itu juga datang, anak masjid ditelepon di Surabaya, malam itu juga datang. Saya lagi di Surabaya, ya udah aku datang sekarang. Gimana cara datangnya? Mikir dulu. Harusnya bisa lebih dari itu. Memang saya juga belum pernah seperti itu. Saya merasa sangat takjub dengan anak-anak Vespa, anak-anak BMX, anak-anak komunitas yang lain yang punya sifat setia kawan yang luar biasa. Dan kita berharap dalam Islam itu, dalam masjid itu, dalam dakwah itu punya yang lebih dahsyat daripada komunitas-komunitas lain. Karena kita mengaku sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kelompok terbaik di antara manusia. Terus tunjukkan mana yang terbaik. Apakah terbaik itu hanya label? Apakah terbaik itu hanya slogan? Apakah terbaik itu hanya sekedar bentuk orasi dan khutbah? Atau kenyataan? Ukhrijat linnas. Kalian kelompok terbaik di antara manusia. Terus tunjukkan mana yang terbaik. Apakah terbaik itu hanya label? Apakah terbaik itu hanya slogan? Apakah terbaik itu hanya sekedar bentuk orasi dan khutbah? Atau kenyataan real? Maka kalau khutbah kita pasti lebih bagus daripada yang lain. Kalau label kita punya banyak label-label yang keren. Tetapi realnya kita harus banyak muhasabah. Saya bukan katakan tidak ada, tetapi kita harus banyak muhasabah. Jangan-jangan kita belum menunjukkan apapun. Apa yang kita tunjukkan dalam bentuk label tetapi tidak ada dalam realitasnya. Orang Ansor, pernah ada kasus begini. Sejak kaum muhajirin datang ke Ansor, orang Ansor itu berbagi. Berbagi setengah dari harta mereka, sepertiga dari harta mereka, 2/3 dari harta mereka. Bahkan ada yang seluruh dari harta mereka diberikan. Maaf, sampai ada di antara mereka yang mengatakan, maaf saya punya anak, silakan kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu butuh keluarga, kamu jadi menantu saya. Kamu nggak perlu mahar. Suamiku kalau memang kamu ridho, maka ceraikan saya sehingga saya bisa menjadi istrinya si fulan itu muhajirin membutuhkan istri. Sampai kayak gitu. Dan ini adalah inisiatif perempuan Ansor. Saking luar biasanya pengorbanan kaum Ansor ini lebih dari apapun. Kalau bahasa sekarang mah ada 2 orang yang jatuh cinta ke satu cewek. Nah, yang satu udah ke masjid, yang satu belum ke masjid. Maka yang udah ke masjid ini harus ngalah nih. Kenapa ihsar? Terus perempuannya di mana? Nah, perempuan misalnya dia agak galau nih memilih yang udah ke masjid, keren sih, hafal Quran, udah mulai menghafal Quran, udah tahsinnya udah bagus, udah di mana-mana ngaji gitu kan ya. Terus yang belum ke masjid, keren juga, cuma dia belum
dekat dengan Al-Quran, belum ikut taklim, belum sholat di masjid dan seterusnya. Galau memilihnya nih. Akhirnya supaya si perempuannya nggak galau, maka tunjukkanlah sifat ithar. Datanglah ke teman kita, bro. Yang nggak galau, maka tunjukkanlah sifat ithar. Datanglah ke teman kita, bro. Boleh bicara heart to heart nggak? Ada apa bro? Gitu. Itu tentang si cewek itu tuh namanya misalnya apa namanya yang keren? Hah? Namanya Wulan gitu. Si Dewi lah, Dewi. Tentang si Dewi misalnya. Lo suka sama dia gitu. Lo nggak usah ngomong gitu dah, baper banget sih jadi orang gitu-gitu deh gitu. Nggak enak kalau udah terlalu main emosional. Kita jujur aja kalau misalnya lo suka sama dia, gue juga suka. Terus gitu. Maksud gue kalau misalnya lo suka sama dia, ya udah kamu aja yang maju. Saya mah apa tuh gitu. Kamu aja yang maju gitu. Kok kamu bisa gitu? Kamu nggak serius ya sama dia? Serius banget. Terus kenapa bukan cuma orang yang pacar doang yang dikasih, sampai istri pun, dan istrinya juga rela banget atas nama bukan cinta lagi bagi mereka yang terpenting. Yang terpenting adalah ithar. Sampai kayak gitu coba bayangkan. Walaupun ini kasusnya cuma ada satu ya. Jangan bilang semua orang Ansor kayak gitu, enggak juga. Cuma ada satu kasusnya dan itu agak-agak unik menurut saya dan enggak harus jadi teladan juga sih. Saya enggak rela kalau saya. Kalau saya mah enggak rela. Kalau istri saya ngomong kayak gitu, bunuh diri gitu. Dia bilang manggilnya misalnya kalau saya manggilnya gak usah disebut lah, pokoknya gitu manggilnya gitu. Manggil gitu. Kamu cinta sama aku? Cinta banget dong gitu kan. Gimana? Aku gak bisa hidup tanpa kamu, pokoknya lebay-lebay gitu. Terus dia bilang, tapi kalau ada ayat tuh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, menunjukkan bahwa kamu tidak akan sampai mendapatkan kebaikan terbaik sampai kamu menginfakkan yang paling kamu cintai. Hah? Menginfakkan yang paling dicintai. Maksud kamu apa? Ceraikan aku biar aku menikah dengan dia. Wah! Langsung rame itu kan ya, selingkuh lah, segala macam lah tuduhan-tuduhannya. Tapi orang Ansar ada yang pernah kayak gitu, bayangin. Ini menunjukkan bahwa ithar mereka itu udah luar biasa. Sampai saya bilang, nggak bisa dipercaya dengan logika kita, tapi mereka bisa melakukannya. Terus kalau di Madinah itu lagi musim panen, kan orang muhajirin itu nggak bagus dalam bertani ya. Mereka tuh kan rata-rata bakatnya tuh pedagang. Sedangkan orang Ansor bakatnya berkebun, bertani. Mereka orang-orang yang bagus dalam megang tanaman. Nah, ketika musim panen korma, orang muhajirin nggak pernah kerja. Orang muhajirin nggak pernah bantu-bantu di ladang-ladang korma. Mereka mah berdagang aja, dan berdagangnya juga nggak untung-untung amat karena modalnya kecil. Paling yang untung besar tuh cuma beberapa orang lah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan beberapa orang sahabat. Ketika orang-orang Ansor panen, mereka kumpulkan kurma-kurma yang sangat banyak itu di ladang-ladang mereka. Mereka berkumpul, kemudian mereka memanggil, ya Rasulullah, datanglah ke ladang-ladang kami. Datanglah Rasulullah. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kalian belum membagi hasil panen ini? Kata orang-orang Ansor, ya Rasulullah, kami tidak mau membagikan hasil panen ini di antara kami saja. Tetapi kami ingin juga berbagi dengan kaum muhajirin. Ajaklah kaum muhajirin bersama kami ya Rasulullah. Kami ingin berbagi dengan mereka. Diajak orang muhajirin. Sedangkan orang muhajirin ngapain? Mereka di rumah aja, malu, nggak berani keluar. Takutnya ntar kalau keluar kan nggak enak tuh. Orang lagi enak-enakan mau bagi-bagi hasil panen, kita lalu lalang kan dikira, kayaknya dia butuh tuh kan nggak enak tuh. Jadi caper gitu kan. Akhirnya orang muhajirin ya udah di dalam rumah aja tuh. Dipanggil sama Rasul, ya muhajirin keluar. Ada apa ya Rasulullah? Orang-orang Ansar mengundang kalian ke ladang-ladang mereka. Datanglah muhajirin. Ketika datang orang-orang muhajirin ke ladang-ladang Ansar, orang Ansar mengundang kalian ke ladang-ladang mereka. Datanglah muhajirin, ketika datang orang-orang muhajirin ke ladang-ladang Ansor, orang Ansor menyambut mereka itu seperti orang yang menyambut seseorang yang sangat menguntungkan mereka. Bukan, datang. Bukan gitu. Kayak kita misalnya lagi makan enak nih, kita lihat makanan enak, teringat dengan teman kita. Aduh, kalau makanan enak kayak gini masa saya makannya sendiri? Kita SMS teman kita telepon, mau makan di sini enggak? Saya lagi di sini nih, ayo ke sini aja. Kita ajak teman kita, kan itu hal yang sepele sebetulnya sederhana. Bahkan kalau perlu saat kita lagi uangnya hampir habis tuh. Kita lihat di ini kita tinggal 2 lembar lagi warna merahnya. Sementara kita makannya itu rata-rata harganya 30.000 ke atas gitu.
Kan enak tuh makanannya 50.000, 40.000, ada apa burger, ada segala macam. Kita SMS teman kita, aku lagi makan ini nih ayam penyet, kan harganya 30 ribuan. Mau datang ke sini bareng-bareng, dia bilang, oh boleh boleh boleh. Ini kan dia nggak tahu kalau kita nggak punya uang. Terus pesannya apa? Misalnya pesannya lebihan uang, tapi kita masih bisa memberi kepada yang lain. Itu namanya itsar. Kalau sekedar memberikan yang lebih, itu namanya jud. Kalau memberikan yang kita nggak terlalu butuh, itu namanya sakha. Semua ini kebaikan. Kebaikan itu kata ulama ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah namanya sakha. Memberikan sesuatu yang kita nggak terlalu butuh, nggak terlalu suka, yang biasa aja, yang lebih. Itu namanya sakha. Sedangkan jud itu memberikan yang kita sukai. Dan itsar memberikan yang paling kita butuhkan. Sehingga kalau kita berikan kepada yang lain, kita jadi kekurangan, bahkan kita menjadi susah. Itu namanya itsar. Orang Ansar menyambut kedatangan muhajirin ke ladang mereka itu dengan pelukan hangat. Selamat datang ya muhajirin, selamat datang muhajirin. Sini, 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 sini. Semuanya saling tarik menarik untuk duduk di tempat dia. Karena kalau duduk di tempat dia, dia akan membagi. Kan ini punya banyak patok nih, punya banyak spot. Kesini, 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 sini. Orang muhajirin jadi bingung ditarik-tarik gitu. Coba bayangin di ladangnya orang Ansar. Kalau kita, oh yang datang ya. Pura-pura sibuk aja tempat dia. Karena kalau duduk di tempat dia, dia akan membagi. Kan ini punya banyak patok nih, punya banyak spot. Kesini, 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 sini. Orang muhajirin jadi bingung ditarik-tarik gitu. Coba bayangin di ladangnya orang Ansar. Kalau kita, oh yang datang ya. Pura-pura sibuk aja gitu. Yang lain, dia telengah-telengah ngelihat, nggak ada, kayaknya nih saya nggak ada yang nyambut nih, pulang aja deh kan gitu ya. Kalau kita nggak, kalau muhajirin, kalau Ansar nggak, dia tarik ke ladangnya, kesini, kesini, kesini. Setelah semuanya udah selesai, Rasulullah mengatakan, sekarang wahai orang Ansar, bagilah hasil panen kalian. Langsung mereka memberikan kurma-kurma yang terbaik untuk orang-orang muhajirin. Sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah rezekinya orang-orang Ansar. Ini namanya itsar. Di mana sekarang sifat itsar seperti ini dalam kehidupan kaum muslimin? Insya Allah kita lanjutkan nanti kisah-kisah yang lain setelah sholat Isya. Jadi kepikiran tadi habis ngomongin apa? Jadi nggak khusyuk sholatnya. Ngomongin kalau misalnya kayak ansar insya Allah gitu. Atau sakit kita siap menderita. Tapi kalau perasaan kan, aduh, itu benar-benar itsar. Kayaknya salah satu contoh itsar paling mengharukan tuh itu tuh kayaknya. Dan hanya ada di sinetron selain dalam sejarah Islam gitu. Atau mungkin ada yang pernah ngalamin? Berarti nggak bisa dikisahin juga, nggak pernah ngalamin, nggak tahu gimana sakitnya tuh kayak gimana tuh nggak tahu. Luar biasa tuh ya. Jadi sahabat kita sendiri, kita tahu diam-diam ternyata dia tertarik. Sementara si cewek ini mungkin belum memutuskan. Terus kita tahu, oh dia kayaknya suka juga. Akhirnya kita mundur gitu, nggak mau maju. Padahal kita udah terlanjur menyimpan dalam hati kita udah dalam banget, udah terukir gitu namanya. Udah gitu kita mundur. Terus kita nanti menyaksikan bahwa dia buat kartu undangan, kita dikirimin gitu. Ini dramatisir banget, udah dalam banget, udah terukir gitu namanya. Udah gitu kita mundur. Terus kita nanti menyaksikan bahwa dia buat kartu undangan, kita dikirimin gitu. Ini dramatisir banget nih. Ya mirip-mirip dengan ketika cinta bertasbih gitu kan. Yang lagu lagu Aceh gitu yang pas lagi di pelaminan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan kayak baper gitu kan sambil nangis gitu. Cuma saya mah nggak akan nangis juga sih. Alhamdulillah belum pernah ngalamin. Pernah nggak ya? Ya kalau misalnya yang pernah ngalamin, itu itsar banget tuh. Kalau bisa itsar sejauh itu, insya Allah tuh orang baik insya Allah. Berarti dia kalau udah hijrah, udah belajar Islam, mudah-mudahan bisa jadi salah satu sampel atau ikonnya akhlak gitu ya. Harusnya muslim tuh kayak gitu. Atau dalam kehidupan misalnya itsar hal yang sepele. Kita lagi mau naik bus misalnya. Kita udah beli seat atau kursinya tuh yang dekat jendela. Pas kita datang terus tiba-tiba ada orang duluan, biasalah lebih senang di dekat jendela. Kita datang kita lihat nomor kursinya benar, itu punya kita yang di sebelah situ, dia di sebelah sini. Tapi kita bilang, Mas nomornya berapa gitu? Nomor saya ini sekian, yang sebelah sini ya? Oh iya yang sebelah sini, udah tapi nggak apa-apa, udah duduk aja di situ. Nah itu kan itsar hal sepele, walaupun akhirnya nanti kita nggak bisa tidur mungkin karena terbiasa dekat jendela. Atau kalau yang lebih ini lagi, pas saya di pesawat tuh bawa
bawa jamaah umroh, karena pembimbing kan harus isar. Itu nasib pembimbing tuh, harus isar. Pas bawa jamaah umroh, di pesawat itu seatnya itu diacak. Jadi ada yang sekeluarga tapi satu di depan, satu di belakang dan seterusnya. Paling belakang dulu. Tunggu sampai jamaah senyaman mungkin memilih kursi yang mereka dekat dengan pasangannya, dengan keluarganya. Kadang-kadang kursi saya, Ustadz duduknya di mana? Di sini. Boleh nggak Ustadz ditukar? Oh boleh banget, boleh banget, boleh banget. Terus saja ganti lagi, pindah ke depan. Ustadz, ini anak saya di sebelah sana, boleh nggak di sini? Oh ya boleh Bu. Saya pindah lagi sampai 5 kali pindah. Akhirnya saya ke paling belakang. Nah ini hal-hal yang sepele kayak gitu bisa jadi salah satu contoh-contoh isar dalam kehidupan kita. Atau termasuk dalam masjid kayak gini, misalnya kita udah selesai sholat, kita nggak sholat sunnah dulu karena pengen yang lainnya biar bisa sholat. Itu terjadi loh di Mekah, Madinah tuh harusnya kayak gitu isar. Tapi orang udah beribadah di Mekah, Madinah malah nggak bisa isar. Misalnya di Raudhah gitu. Di Raudhah itu kan tempat yang mustajabah doa tuh di Masjid Nabawi. Orang sholat di situ tuh lama-lamaan, doanya tuh panjang banget. Perasaan di Indonesia nggak gitu-gitu amat, tapi sampai di sana tuh gitu amat. Panjang banget doanya tuh. Udah gitu kalau orang Indonesia kan berpersepsinya doanya tuh. Udah gitu kalau orang Indonesia kan berpersepsinya doa itu harus duduk ya. Nggak bisa sambil jalan apa atau sekedar berdiri aja nggak bisa, harus duduk. Jadi dia duduk bersila udah nyaman banget gitu, naruh barangnya depan belakang kanan kiri, doa ya Allah panjang banget. Di belakang tuh orang-orang Arab bilang ya Ammi ya Allah ya Allah ya Ammi ya haji 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 gitu. Mereka karena nggak ngerti bahasa Arab bagus juga sih jadi cuek gitu. Terus aja berdoa. Nah ini namanya ithar, hal-hal yang sepele kayak gini. Kalau dalam kehidupan kita yang lebih ekstrim lagi mungkin apa yang tadi ada saya pernah lihat di internet di YouTube tuh ada liputan tentang seorang anak di Australia, Muslim. Jadi dia dapat penghargaan dari pemerintah Australia sebagai salah satu contoh anak yang berkorban untuk kakaknya. Anak ini sekitar umur sekitar 8-9 tahun, kakaknya 12 tahun. Anak yang berkorban untuk kakaknya. Anak ini sekitar umur sekitar 8-9 tahun, kakaknya 12 tahun. Tenggelam di salah satu pantai di laut. Tenggelam, dua-duanya nggak bisa berenang. Tapi pas ngelihat kakaknya lagi tenggelam, nggak bisa berenang. Akhirnya dia nolongin kakaknya. Nolongin kakaknya, sambil dia tarik kakaknya dan dia udah kelep juga, dia udah minum banyak air, terus sampai bisa membawa kakaknya ke pantai dan dia sampai lemes dan pingsan. Diambil sama lifeguard, kemudian dibawa ke ambulan dan di perjalanan dia meninggal dunia. Sehingga langsung dikasih banyak penghargaan, orang banyak yang menangis untuk dia. Nah ini ithar, rela mati demi orang lain. Kadang kita ngerasain kayak gitu. Kayak misalnya kita lagi bareng-bareng berenang di UPI misalnya, yang 5 meter tuh kan ya. Nah ada teman kita yang ternyata terlalu pede mungkin berenangnya, main nyemplung aja deh kira 1,5 meter. Pas dia masuk ke situ kok dalam banget masuknya. Datanglah kita ceng-ceng gitu kan. Terus kita keluarganya selamatin orang, diinjak-injak apa ditekan-tekan sama dia, udah aja kita mungkin minum banyak air sampai kita akhirnya kenyang gitu dan pingsan karena kenyang. Nah ini isar. Tapi nggak tahu nih ada nggak orang yang mau melakukan sejauh ini. Kalau ada yang bisa melakukan sejauh itu minimal untuk keluarganya, itu berarti menunjukkan bahwa dia udah punya semangat isar yang luar biasa. Intinya isar memberikan sesuatu yang paling kita butuhkan walaupun sedikit. Sampai Nabi bilang apa tentang isar? Rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Bisa jadi 1 dirham itu lebih Allah sukai daripada 1.000 dirham, kata Nabi. Kenapa bisa jadi 1 dirham lebih Allah sukai daripada 1.000 dirham? Karena 1.000 dirham ini diberikan oleh orang kaya. Sedangkan 1 dirham ini diberikan oleh orang yang sangat-sangat membutuhkan 1 dirhamnya. Jadi bisa jadi 1 dirham ini nilainya lebih besar di mata Allah daripada 1.000 dirham. Apa bedanya? Bukan angkanya, tapi isar dan jud. Dirham. Apa bedanya? Bukan angkanya, tapi isar dan jud. Kalau 1.000 dirham itu jud. Memberikan sesuatu yang dia juga sebetulnya punya lebih gitu. Tapi kalau isar, memberikan satu-satunya yang dia punya dan kalau dia berikan ke orang lain dia akan susah. Itulah isar. Sehingga ada kisah seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau miskin, fakir malah. Ulama-ulama dulu kan terbiasa hidup dalam keadaan miskin. Sehingga keluarganya juga udah ridho dengan keadaan kayak gitu, sibuk dengan ilmu. Nah, beberapa hari keluarganya nggak makan. Dan beliau juga nggak tahu harus bekerja apa. Sementara beliau mengajarkan ilmu kepada orang lain, nggak pernah dibayar. Ini juga buat saya dulu pernah
Saya dulu pernah ngalamin ya, masa-masa ketika awal-awal saya mengajar itu bayarannya kecil banget dan saya tidak mempermasalahkan itu sampai akhirnya Allah menguji keikhlasan saya. Sampai akhirnya Allah menguji suatu hari anak saya sakit keras. Anak yang kedua, Maryam, sakit keras, harus dibawa ke rumah sakit, panas tinggi luar biasa, udah 2 hari nggak turun-turun, dibeliin obat nggak turun juga, sehingga akhirnya saya bawalah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit swasta waktu itu. Saya bawa ke rumah sakit, mereka langsung minta deposit, depositnya untuk 10 hari, 1 hari 1 juta, berarti 10 juta. Saya nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya udah masuk, anak saya udah diperiksa, katanya ini parah banget, harus segera diopname dan minta depositnya. Saya tarik lagi keluar dari rumah sakit itu. Saya pergi ke rumah sakit negeri. Ke rumah sakit negeri, salah satu rumah sakit negeri di Bandung. Akhirnya juga gitu. Diminta deposit, kemudian mau di scan gitu, mau di ransom. Cuma minta uang dulu dan saya nggak punya. Akhirnya keluar lagi dari rumah sakit, saya bawa pulang ke rumah itu. Dalam keadaan saya waktu itu menangis karena sedih nggak bisa membawa anak saya berobat dan nggak punya uang. Di situ mulai diuji tuh. Diuji banget. Muncullah pikiran-pikiran yang nggak tahu nih negatif atau wajar. Ah, saya selama ini ngajar ikhlas-ikhlas, tapi giliran saya butuh nggak ada yang bisa nolong. Kan teruji tuh. Nah disitulah akhirnya mulai diuji antara pilihan. Kalau gitu memilih nggak nih mana yang mahal infaknya, mana yang kecil, atau yang kayak gini dikasih istilahnya mungkin ada angkanya segala macam. Saat itulah ujian paling berat. Dan para sahabat atau cerita ulama tadi pernah seperti yang saya alamin. Anaknya sakit, keluarganya nggak makan sekian hari. Akhirnya dia cari pekerjaan. Ketika dia udah bekerja di pasar itu mengangkut jadi kuli pasar gitu, dia dapat untuk bisa beli roti cuma satu roti doang tuh, saking murahnya dibayar. Dan itu pun pasarnya pasar yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh, bekerja dapat beli satu roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan. Saya ketemu dengan seorang yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh, bekerja dapat beli satu roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan, saya bisa makan. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seorang ibu dengan 3 orang putrinya, semuanya dalam keadaan kelaparan. Kata ibu ini, Pak, boleh saya minta tolong? Saya belum makan, udah berapa hari. Anak-anak saya juga kasihan belum pada makan. Ini mulai ujian nih dalam hati si laki-laki ini, ulama ini. Kemudian akhirnya setelah dia timbang-timbang, dia kasihlah setengah dari rotinya kepada ibu tadi dan setengah lagi dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, anak-anaknya semuanya, namanya setengah roti untuk anak-anaknya yang banyak, habis semuanya dan dia nggak makan. Habis kerja jadi kuli pasar, nggak makan, setengah dikasih jatahnya untuk orang lain, setengah lagi untuk keluarga. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang ke rumahnya mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mendapatkan sekitar 100 dinar. 1 dinar sekarang harganya sekitar 2,5 juta. 250 juta ithar. Orang yang rela memberikan yang paling dia butuhkan dalam keadaan sangat lapar. Dan bayangkan itu jangan sekarang. Sekarang mungkin kita nggak terlalu lapar nih. Coba bayangin pas lapar-laparnya, nggak punya apa-apa, terus teman kita datang minta pinjam uang, kita kasih. Itu benar-benar ujian ithar. Dan seorang muslim harusnya mampu melakukan hal yang seperti itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dikasih ke orang lain walaupun dia butuh banget. Atau ada mungkin kisah yang agak-agak yang tadi yang agak-agak ngebaper tuh. Kita mau nikah, udah ada modalnya nih. Tiba-tiba ada teman kita butuh modal juga untuk usaha atau mungkin sakit atau keluarga kita yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapat calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapat calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit dan dia butuh pertolongan saya. Kalau saya kasih ke dia, berarti saya ditunda pernikahannya. Kalau saya nikah, berarti saya harus menolak dia dengan walaupun rasa berat hati. Ini ada satu kalimat yang menurut saya, kalimat yang tertuang begitu aja ketika saya membayangkan. Apa kalimatnya? Menangis setelah berkorban itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena penyesalan. Menangis setelah berkorban jauh lebih mengharukan daripada menangisi
kesalahan. Jadi kalau kita bisa berkorban, kemudian kita menangis karenanya, terharu gitu, maka itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena kesalahan yang kita buat. Jadi lebih baik kita berkorban untuk orang lain daripada kita berbuat kesalahan. Sehingga nanti kalau kita menangisi kesalahan kita yang sekarang, itu nggak keren. Lebih keren kita menangisi pengorbanan kita walaupun kita nggak dapat untung. Namanya juga pengorbanan. Itu menurut saya lebih mengharukan. Kita melihat anak-anak kita tertawa, tersenyum bahagia, tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya kita dalam keadaan sedang irit nih. Tapi kita kasih kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu bisa mengharukan banget menangisnya. Kepada pasangan kita, kepada teman kita. Dalam keadaan sangat irit. Kita untuk, misalnya sendal kita tuh udah sobek misalnya, bahkan udah berlubang gitu sendal kita atau sepatu kita. Kita nggak beli sepatu baru atau kita punya ransel kita tuh udah sobek-sobek. Kita nggak beli ransel demi untuk bisa beli baju anak kita, bahkan bukan baju yang penting-penting amat, baju baru biasa. Atau untuk istri kita dia lagi jalan ngelihat ada jubah yang bagus, kita beliin untuk pasangan kita. Itu jauh lebih keren. Dan itu adalah ihsar, belajar dari kita dibandingkan dengan para sahabat dulu. Atau nggak usah jauh-jauh para sahabat di antara kita. Orang-orang yang belum berhijrah, orang-orang yang jauh dari masjid, yang mereka bisa ihsar habis-habisan kepada temannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kisah ihsarnya para sahabat yang saya pernah baca. Ketika para sahabat, salah satunya namanya kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Ini pernah saya kisahkan beberapa kali. Saat Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang menggali parit Khandak dan mereka kelaparan banget, banyak yang akhirnya gara-gara ngangkat batu tuh jatuh loh. Saking kelaparannya menggali parit Khandak, saking kelaparan dan susahnya ngangkat batu tuh sampai dia jatuh dan tertimpa batu. Saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja, siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul yang ngelihat saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja. Siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul. Yang ngelihat Rasulullah itu susah banget. Dia pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya, istriku, ada apa di rumah kita yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sebagai makanan? Kata istrinya, enggak punya apa-apa. Kita juga orang miskin. Satu-satunya yang kita punya itu cuma seekor domba yang masih kecil banget, yang baru berukuran yang sangat kecil, baru lahir, sama satu kalau bahasa sekarang mungkin 1 kilogram gandum yang bisa dibuat untuk beberapa potong roti. Cuma itu yang kita punya di rumah. Kata Jabir, ya sudah kalau gitu kamu tolong buatkan roti biar saya potong dombanya. Disiapkanlah daging domba, kecil banget dombanya, mungkin hampir seukuran ayam gitu, hampir seukuran kucing, kecil gitu. Domba yang baru lahir. Cuma satu-satunya yang dimiliki segitu tuh. Kalau dalam bahasa, kata Jabir, ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan jamuan makan malam. Kalau Rasulullah selesai bekerja nanti, datanglah ke rumah saya untuk makan malam bersama. Saya siapkan jamuannya. Rasulullah bahagia banget kan? Bayangin, yang ngundang itu orang miskin loh. Dan Rasulullah udah curiga, pasti makanannya cuma segitu-gitu aja. Namanya juga Jabir. Siapa yang gak kenal Jabir dengan kemiskinannya? Sehingga kalau yang ngundang itu Jabir, paling ya gitu-gitu aja lah makanannya. Rasulullah tahu itu. Tapi Rasulullah saking bahagianya diundang walaupun cuma sederhana makanannya dan tahu cukupnya paling banyak untuk 3 orang. Dan Jabir udah mengatakan cuma untuk 3 orang ya Rasul. Rasulullah langsung berdiri mengatakan, wahai para sahabat. Yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan di rumahnya. Wallahu Akbar gitu semuanya. Bayangin. Jatah makan 3 orang diundang kepada 1000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat. Dan itu 1000 orang tuh lapar semua loh. Diundang kepada 1000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat. Dan itu 1000 orang tuh lapar semua loh. Lapar semua berhari-hari gak makan. Jabir mengundang kita untuk makan di rumahnya. Semuanya bertakbir Allah Akbar, Masya Allah, Jabir apa? Jabirnya pucat, langsung lari tuh. Lari nemuin istrinya. Wah istriku gawat. Kata istrinya, kenapa? Ternyata yang akan datang itu bukan cuma 3 orang sahabat, tapi ada ratusan bahkan 1000 orang. Kata istrinya dengan tenang, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Jabir, Rasulullah, aku cuma mengundang Rasulullah sama 2 orang sahabat. Kata istrinya, kalau Rasulullah yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Datanglah Rasulullah dengan orang-orang yang
Beringas semua nih yang datang. Rumah Jabir kecil, nggak muat untuk semua orang. Akhirnya makannya di luar rumah. Lihat di sini, kalau kita misalnya dapat undangan yang kayak gini cuma untuk satu orang atau mungkin porsinya kecil, tapi kita masih ingat teman kita bahkan rame lagi yang pastinya kita nggak akan dapat jatah mungkin. Jadi hal yang sedikit dibagi rame, saking setia kawannya. Maka Rasulullah ngajak orang yang 1000 dan beliau tahu kalau mereka udah datang mereka lupa bahwa itu Rasulullah, makan aja semuanya. Sering kayak gitu soalnya. Rasulullah dilupain sehingga Rasulullah diam-diam aja nggak makan, yang lain pada makan. Baru nanti setelah mereka kenyang udah pada sendawa gitu, udah gelegean, kalau kata orang Sunda apa? Terap gitu. Jadi udah gelegean, udah terap, baru mereka tanya, loh Rasulullah kok nggak makan? Rasulullah kan sering digituin. Rasulullah bilang, udah biarin aja. Seolah-olah bahwa Rasulullah itu udah kenyang, bahkan ada yang sampai matiin lampu. Nah Rasulullah tahu kondisinya akan kayak gitu resikonya, tapi Rasul tetap ngundang 1000 orang yang lapar-lapar tuh datang ke rumah Jabir. Jabir dengan wajah agak pucat, nih pasti nggak akan cukup nih. Kalau bahasa saya mah, kalau sekarang mungkin enak kalau kayak gitu, tinggal telepon warung Padang kan, apa gitu, udah aja dengan kambing seukuran kucing sama beberapa potong roti. Kata Rasul, tutuplah dengan kain, ditutup. Jadi kayak apa? Bejana gitu, kayak talam gitu, ditutup pakai kain. Terus Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ambillah sesuka kalian tanpa membuka penutupnya. Jadi ngambilnya dari dalam gitu. Dan Rasulullah nggak mendahulukan dirinya dan Jabir, tetap yang lain dulu. Jabir bagikan pada mereka. 1000 orang, bayangin berapa jam tuh. 1000 orang dibagikan satu bejana, satu talam gitu. Ngambil roti. Ini kayaknya tulang nih, daging nih. Ambil gitu. Ini kayak tulang, daging. Ambil. Namanya orang Arab, bayangin. Itu orang Arab lapar lagi tuh. Orang Arab nggak lapar aja, makanya banyak kan. Gimana orang Arab yang lapar? Sahabat lapar banget, pasti makanya banyak banget. Ngambil. Semuanya sampai 1000 orang, tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu, nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga, kok berat. Semuanya sampai 1000 orang, tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu, nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga, kok beratnya nggak berkurang. Setelah semuanya udah selesai makan, Rasulullah nggak makan. Memperhatikan mereka makan tuh kayak ibu ngasih makan anaknya, kayak gitu Rasulullah ke sahabat. Mereka semuanya lahap, wah lupa sama Rasulullah. Udah selesai semuanya makan, mereka pamit. Dan lupa Rasulullah belum makan. Setelah mereka semuanya pamit, Rasulullah memanggil Jabir dan istrinya, duduklah, sekarang bukakan penutupnya. Pas dibuka, semuanya masih utuh seperti awal. Sama sekali seperti nggak ada yang makan. Jangan-jangan itu kayaknya halusinasi makannya. Sampai di rumah kok saya masih lapar ya. Enggak, ini mah bukan magician ya. Jadi bukan lihat tatap mata saya. Makanlah gitu. Enggak. Jadi berkah banget. Jadi pelajarannya bahwa ternyata itsar itu memunculkan keberkahan. Dalam itsar itu Allah berikan rezeki yang luar biasa. Sehingga akhirnya Jabir makan dengan luar biasa semangatnya dan akhirnya kenyang semuanya. Bilal juga pernah digituin, Abu Hurairah juga pernah digituin gitu. Tidur di mihrab, ngeringkuk gitu. Bukan tidur sih, sujud. Tapi nggak menghadap ke kiblat, menghadap ke sana tuh. Sujud di mihrab. Datang sahabat dicolek-colek pakai kaki, ditendang-tendang gitu. Ya Abahir, ya Abahir. Nggak bangun aja gitu. Kirain oh Abahir lagi tidur. Terus datang lagi sahabat, datanglah Rasulullah, manggil, ya Abahir, ada apa? Langsung Abu Hurairah ngelihat, lapar ya Rasul. Sampai saking laparnya Abu Hurairah, nggak bisa duduk coba. Apalagi berdiri, duduk aja nggak bisa. Jadi harus nahan laparnya itu dengan menekuk badannya supaya perutnya kelipat. Saking lapar tuh kayak gimana tuh laparnya. Tapi orang yang lapar kayak gini, hafal hadisnya tuh ribuan loh. Kita yang kenyang nggak hafal hadis nih. Agak-agak unik memang. Yang kenyang nggak pernah hafal hadis, yang lapar ribuan gitu nggak ada alasan. Mas saya mah nggak bisa hafal hadis soalnya saya miskin, saya mah lapar terus atau apa. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang ya udah ayo ke rumah saya. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang ya udah ayo ke rumah saya. Abu Hurairah semangat kan ke rumah Rasulullah. Yang tadi nggak bisa berdiri tiba-tiba bisa berdiri, aneh juga tuh. Kalau saya perhatiin hadisnya, loh kok tiba-tiba bisa berdiri ya? Abu Hurairah langsung segar gitu. Ya Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah ngambil susu onta, kan susu onta itu salah satu susu favorit Rasul. Nah, dituangkan susu domba, susu onta, pokoknya susu lah gitu ya. Dituangkan, kemudian kata kata Rasul, ya Abahir, panggillah orang-orang yang dari Bani Sufah, apa? Dar Sufah. Dar Sufah itu lembaga orang-orang miskin di dekat Masjid Nabawi. Orang-orang miskin ngumpul di situ semuanya tuh.
Bilal, Abu Hurairah, Ammar, ya yang miskin-miskin lah. Panggil semua mereka. Abu Hurairah ngelihat bahwa susunya cuma segini doang tuh. Ditutup dengan kayak gelas gitu ditutup. Cuma segini tapi mau dikasih ke puluhan orang. Abu Hurairah tadi. Tapi namanya ini perintah Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah pergi mencari teman-temannya. Ayo, ayo, ayo cepetan lah. Makan, minum. Ini mah bahasa saya aja. Abu Hurairah gak bakalan gitu juga. Ya udah dipanggil temannya. Bayangin kalau kita yang disuruh kayak gitu. Kan tadi saya yang lapor Rasul. Kenapa manggil mereka? Kan harusnya gitu ya normalnya gitu. Atau manggil dengan males-malesnya, dengan apa, pasti ntar berkurang. Tapi mereka iman. Dan Rasul sedang mengajarkan itsar kepada Abu Hurairah. Datanglah mereka semuanya. Setelah datang, kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abahir tuangkan susu ini kepada mereka. Semuanya minum susu, minum. Setelah semuanya selesai, Abu Hurairah duduk aja nungguin mereka. Setelah mereka udah pulang, Abu Hurairah kata Rasul, ya Abahir sekarang kamu minum. Diminum sama Abu Hurairah. Udah ya Rasulullah, minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi, udah ya Rasulullah, minum lagi. Udah ya Rasulullah. Sampai Abu Hurairah tuh mau muntah. Saking banyaknya susu nggak habis-habis tuh coba. Memang ini mukjizat, tetapi ada pelajaran. Karena nggak murni hanya mukjizat saja tanpa ada sunnah yang perlu kita ikuti. Ternyata pelajarannya berkah itu ada di dalam itsar. Jadi ketika kita rela untuk itsar, Allah akan berikan kebaikan dari jalan yang lain. Kayak kita mukhayyam kemarin misalnya. Saya sangat takjub kepada teman-teman Ucing Leweng. Ucing leweng itu bahasa Indonesianya apa? Bukan, serigala. Kan kan slogannya AU kan ya. Ya, teman-teman ucing leweng kan udah pengalaman nih dengan makanan. Ada yang kayak gitu. Ada yang tenda itu benar-benar tendanya Abu Hurairah. Ya itu tenda saya mah Abu Hurairah banget. Karena saya kirain, paling juga ntar ada warung. Karena saya ada warung di bawah, jadi tenda saya Abu Hurairah. Tapi pas lagi lapar ke warung, bukan di tenda. Jadi pas waktu itu saya nggak bawa sleeping bag, nggak bawa apa-apa lah, nggak lengkap gitu. Teman-teman ucing lawang itu ngasih, Ustadz ini pakai aja sleeping bag, udah kita sediain. Padahal bisa jadi nih, dia ngasih sleeping bag itu dengan itsar. Dia sendiri nanti tidurnya nggak pakai sleeping bag, tidurnya dekat api unggun atau tidurnya itu kedinginan dan itu luar biasa. Atau yang lebih berat lagi mungkin kalau kemarin tempatnya masih normal lah. Dulu yang mukhayyam pertama tuh yang di apa? Yang di Ciwidey gitu. Itu kan hujan deras, becek, genang air, kita dalam rawa-rawa gitu, semua pakaian kita basah kan? Mau memberikan pakaian kering kita ke teman yang lain, kita basah kan? Mau memberikan pakaian kering kita ke teman yang lain sehingga kita tetap pakai pakaian basah, itu isar. Mau memberikan sleeping bag ke teman kita yang nggak bawa, sementara kita tidur dalam keadaan kehujanan, itu itsar. Disitulah kita belajar menjadi muslim yang bukan hanya slogan, bukan cuma label, tapi muslim yang kenyataan akhlaknya. Dan kita harus bisa. Malulah kita kepada orang yang di luar masjid, yang mereka mungkin bisa lebih itsar daripada kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat, bulan Desember ini, kita akan coba belajar juga, walaupun belum ke tingkat itsar, baru jud, kebaikan, yang dulu saya pernah wacanain, akan membangun sebuah pesantren dan alhamdulillah videonya udah selesai dibuat, nanti akan dipresentasi, membangun sebuah pesantren di pelosok Tasik dan perbatasan Garut, daerah Taraju, pesantren anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang mereka tidurnya di lantai, nggak punya bantal apalagi kasur dan selimut. Dan saya kebayang aja setiap saya hujan deras tuh saya selalu teringat mereka kayak gimana nih, di kita aja pasti bocornya banyak banget tuh. Udah gitu anak-anaknya besok harus bangun subuh-subuh, bahkan sebelum subuh untuk tahajud. Kemudian siangnya mereka harus tahfiz Al-Quran. Jadi tetap mereka dalam keadaan susah tapi masih mau menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa terlibat walaupun dalam bentuk apapun untuk membangun sebuah pesantren sehingga dakwah kita ini bukan cuma orasi di atas mimbar. Tapi saya berharap dakwah kita ini, saya senang sekali kalau ada dakwah yang punya semangat humanis. Karena Rasulullah itu orang yang sangat humanis. Jadi dakwahnya bukan hanya ilmiah, tapi ilmiah yang humanis, sangat sensitif dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Walaupun hal kecil yang kita lakukan, tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang mau gabung nih, teman-teman dari Harley mau gabung, teman-teman dari komunitas yang atlet mau gabung, kemudian dari beberapa kantor PT juga mau gabung, dan dari ibu-ibu juga ada beberapa orang dari akhwat dokter PT juga mau gabung. Dan dari ibu-ibu juga ada beberapa orang dari akhwat, dokter-dokter juga mau bareng berangkat ke sana. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa dari komunitas BMX mungkin, dari anak bola mungkin, dari anak yang lain, termasuk anak Vespa. Bareng-bareng nih kita coba tunjukkan kepada
seluruh manusia bahwa dakwah bukan cuma di dalam masjid, tetapi dakwah itu dari dalam masjid kemudian keluar untuk membawa rahmatan lil alamin insyaallah. Ini yang akan kita lakukan dalam bulan Desember ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terlibat walaupun bentuknya bebas apapun. Bahkan doa yang paling penting sekali adalah doa sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Barakallahu li wa lakum. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu yang kita ingat. Ditambah lagi di sini ada doa khusus yang dimintakan untuk almarhum Bapak Eri Ahradi bin Endang, Bapak dari siapa nih? Sostrolita. Ya, almarhum Bapak Eri Ahradi bin Endang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau sebagai hambanya, ditempatkan di sisinya yang terbaik, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya dan dilapangkan kuburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت لك الحمد يا رحيم لك الحمد يا رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة العبادة اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم غوة الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين اغفر لأمهاتنا يا غفار اغفر لأمنا حذتنا يا غفار واغفر للمسلمين يا غفار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah maksiat-maksiat yang senantiasa kami ulang-ulang bahkan sampai hari ini. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah maksiat-maksiat yang senantiasa kami ulang-ulang bahkan sampai hari ini ya Allah. Ampunkanlah kelalaian-kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah
kesia-siaan hidup kami, ya Allah. Maafkanlah segala kealpaan dan kelupaan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, ya Allah, yang membuat kami jauh darimu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa ayah dan ibu kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, ya Allah, dosa pasangan kami, ya Allah, dan dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha lembut, Engkau yang maha penyayang, dengan kasih sayangmu Engkau telah selamatkan kami dari jurang-jurang api neraka. Engkau hantarkan ke dalam hati kami iman dan hidayah. Engkau hantarkan dalam hati kami rasa cinta untuk duduk di dalam majelis ilmu agamamu, ya Allah. Engkau jadikan kami rasa cinta ke dalam rumahmu, ya Allah, sehingga kami lebih ringan melangkahkan kaki kami untuk datang ke masjid-masjidmu, ya Allah. Majelis ilmu agamamu, ya Allah. Engkau jadikan kami rasa cinta ke dalam rumahmu, ya Allah, sehingga kami lebih ringan melangkahkan kaki kami untuk datang ke masjid-masjidmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, di sana, di luar sana masih banyak dari sahabat-sahabat kami yang masih enggan untuk masuk ke dalam rumah-rumahmu, bukan karena mereka benci kepadamu, ya Allah, tetapi karena mereka belum paham, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang mereka masih belum mau datang ke rumahmu, ya Allah, bukan karena mereka jahat, tetapi mereka belum mengerti, ya Allah. Ajarkanlah kepada mereka apa yang Engkau ajarkan kepada nabimu. Ajarkanlah kepada mereka apa yang Engkau ajarkan kepada para sahabatmu. Ajarkanlah kepada mereka apa yang Engkau ajarkan kepada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang kami rasakan saat ini di rumahmu kepada sahabat-sahabat kami yang ada di luar sana, ya Allah. Ketuklah hati mereka agar mereka mau datang ke masjid-masjidmu, agar mereka mau duduk di dalam majelis-majelis ilmu agamamu. Maafkanlah kami jika kami tidak sabar terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. Jika kami belum sabar untuk mengajak mereka dengan akhlak yang baik, justru mereka menjadi semakin jauh dari rumahmu karena ketidaksabaran kami dalam mengajak mereka, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama sahabat-sahabat kami itu, ya Allah. Jadikanlah kami sahabat di masa jahiliyah dulu menjadi sahabat juga di masa-masa yang telah kami bertobat, ya Allah. Jika kami dulu bermaksiat kepadamu dalam keadaan berteman dan akrab, sekarang jadikanlah kami beribadah kepadamu juga dalam keadaan berteman dan akrab, ya Allah. Dalam keadaan bersahabat, ya Allah, di dunia dan di akhirat, insya Allah. Ya Rabbal Alamin, selamatkanlah pemuda-pemuda Islam yang ada di Indonesia dari segala macam fitnah dunia, ya Allah. Selamatkanlah akhwat perempuan-perempuan muslimah dari fitnah aurah dan fitnah dunia, ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemudi Islam itu tumbuh dalam ketaatan, ya Allah, sehingga mereka mendapatkan salah satu naungan-Mu di padang. Dengarlah doa-doa kami, ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam hidayah, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'il khatimah, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan bermaksiat kepadamu, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami ketika hari kami tidak melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah-Mu, ya Allah. Matikanlah kami di hari yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beramal soleh kepadamu, ya Allah. Dan hidupkanlah kami nanti di akhirat. Dan pertemukanlah kami bersama Rasul-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betapa rindu kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kami rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Kami sering berselawat untuknya. Kami mencoba untuk mengikuti sunnahnya semampu kami, ya Allah. Itu semuanya karena kami merindukan beliau, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang bertetangga dengan Rasul-Mu di dalam surga nanti, ya Allah. Bertetangga dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertetangga dengan Umar bin Khattab, bertetangga dengan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.